Dan pada saat itu juga Wak Ember mengaku sempat shock gitu, karena baru dari telepon itulah dia tahu cowok yang dia kenal dia punya istri. Dulu aku nggak bilang aku punya istri, aku bilang lajang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal tentang kasus yang datangnya dari Amerika Serikat lagi Wak. Yang mana pada kasus ini menceritakan lagi-lagi pasangan suami istri yang memang udah dikenal kali dengan kemesraannya oleh teman-temannya, keluarga, bahkan ya tetangganya sekalipun. Tapi siapa sangka ternyata di balik kemesraan pasangan ini Wak, ada hasrat seorang suami yang ingin menghilangkan nyawa istrinya yang tidak berdosa, yang sedang hamil pula Wak. Dan yang bikin mirisnya lagi nih Wak ya, gimana cara si suami ini untuk menghilangkan nyawa istrinya tuh bisa dibilang parah kali. Karena apa? Di nya itu, tau kan Glenn? Istrinya dibedelnya perut istrinya, terus dipisahkannya janin dari hasil pernikahan mereka nih ya, terus dibuangnya kayak gitu aja Wak. Nah kalian mau tahu kan alasannya kenapa dan kenapa kok bisa tega kali suaminya kayak gini, dan gimana dia bisa ditangkap, terus gimana nasibnya sekarang? Pengen tahu kalian kisahnya kan? Siap-siap tarik napas karena kalian pasti bakal emosi dengar kisah ini. Tapi ya sebelum aku masuk ke kisahnya, aku akan memperkenalkan kalian dan sangat merekomendasikan kalian satu aplikasi yang sangat-sangat berguna buat wawa aku di rumah, mau kalian pelajar, orang tua, guru, dimana aplikasi ini bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun PR dari sekolah Bunda Wak ya. Caranya gampang kali, kalian tinggal ngarahin kamera handphone kalian ke soal-soal atau ke tugas-tugas kalian, nanti langsung ada jawaban dan penjelasannya Wak. Tugas dari mata pelajaran apapun Wak, mau matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, bisa dibantu sama tinggal ngarahin handphone aja. Nama aplikasinya adalah Answer. Kalian bisa langsung download aplikasi yang di Play Store, cari Answer. Nah nanti kalau udah kalian langsung klik aja gabung Wak. Nah terus setelah itu kalian tinggal pilih tuh kalian tuh siapa, mau pelajar kah, orang tua atau guru Bun. Langsung diklik nih, misalnya aku orang tua lah nih, anak aku susah kali diatur, nggak bisa ngerjain tugasnya, aku juga bingung mau kasih jawaban apa, aku orang tua. Nah terus kelas berapa nih soalnya, kita pilih aja kelas 11 IPA ya. Biasanya kan IPA gak susah-susah soalnya kan. Oke. Nah terus ya udah, tinggal kalian mulai, tinggal diarahin aja kamera handphone kalian itu ke soal-soalnya Wak ya. Kita coba nih. Nah nih ya contohnya nih ya. Nengok soalnya udah pusing kali, banyak kali yang kayak tinggal diarahin Wak. Udah pas kok rasa klik. Habis itu kita sesuaikan aja nih kiri kanannya pas di soal yang mau kita jawab itu. Langsung cari. Tuh langsung di scan dulu Wak sama dia. Siap. Nah, masalahnya jelas, pilihan jawabannya jelas, jawabannya B langsung, dan ada penjelasan jelasnya di bawah Wak. Gampang, praktis. Kita yang nggak tahu jawabannya apa bisa sambil belajar juga dari sini ya kan. Kita coba satu lagi ya, soal yang lain. Nah, nih udah pas kok rasa, diklik, dirapikan lagi kiri kanannya ya Wak. Udah, langsung cari. Tuh keluar Wak, langsung nggak sampai 1 menit nih. Masalahnya jelas, jawabannya dikasih A, dan ada penjelasan jelasnya juga di bawah Wak. Kita coba lagi soal lain. Coba bahasa Inggris lah ya. Kita mulai coba ratakan kiri kanan atas bawahnya. Cari. Langsung jawaban A. Gampang kali kan Wak, tinggal diarahin aja kamera kalian, selesai. Ada lagi penjelasannya di bawah, bisa juga bantu kita untuk belajar kan. So tunggu apa lagi Bun ya, kalau misalnya anak-anaknya repot, kita nggak tahu juga jawabannya apa kan, tinggal aja arahin pakai aplikasi Answer. Dan buat kalian juga wawa yang lagi bingung untuk mencari jawaban dari tugas dan PR kalian yang numpuk kali, tinggal download aplikasi Answer. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Wak. Selamat mencoba, terima kasih Answer. Oke Wak, sekarang ya baru kita masuk ke kisah lengkap antara pasangan suami istri ini. Check it out. Oke Wak, jadi sepasang suami istri dalam kisah ini bernama Scott dan Lacey. Scott, sang suami ini bernama lengkap Scott Lee Peterson. Dia ini adalah anak kandung dari pasangan Lee Earthton Peterson, dan ibunya bernama Jackie Peterson. Dia ini lahir di San Diego, California pada tanggal 24 Oktober tahun 1972 Wak. Si Scott ini memiliki 6 orang saudara sambung, karena memang ibu sama bapak si Scott ini dulunya memang memiliki pasangan masing-masing sebelum akhirnya mereka menikah. Nah dari kecil Wak, si Scott ini dikenal sebagai anak
anak yang sangat baik dan bahkan dia dijuluki sebagai siswa teladan loh di sekolahnya. Apalagi dia ini rajin dan jago kali Wak di bidang olahraga golf. Dan juga keteladanannya si Scott ini memang gak jauh-jauh dari peran bapaknya Wak, yang memang sedari kecil selalu ngajakin si Scott ini untuk pergi bermain golf, terus memancing juga, dan juga berburu di hutan. Pokoknya kayak tipikal father son goals lah Wak. Nah waktu baru lulus SMA, si Scott ini diterima Wak di Arizona State University lewat jalur beasiswa Wak. Tapi entah karena mungkin gak cocok lah kan dengan lingkungannya, baru semester 1 Wak si Scott ini memutuskan untuk berhenti kuliah dan dia balik lagi nih ke kampung halamannya di California. Dan Scott pun kemudian kuliah lagi di sana mengambil jurusan bisnis pertanian di California Polytechnic State University. Dan selama kuliah si Scott ini juga dikenal oleh kawan-kawan kuliahnya sebagai orang yang pendiam tapi mandiri. Terus Wak, kawan-kawannya si Scott ini juga baru tahu kalau sembari kuliah Scott ini juga bekerja di Pacific Cafe di daerah Morro Bay Wak namanya. Jadi ada kerja sambilan dia memang sembari kuliah itu. Dan disinilah baru si Scott ini bertemu dengan calon istrinya yang bernama Lacey Rosa Wak, yang pada saat itu merupakan mahasiswi di universitas yang sama si Scott. Nah Lacey ini sendiri Wak memiliki nama panjang Lacey Dennis Rosa, dan Lacey merupakan anak dari pasangan Sharon dan Dennis Robert Rosa yang lahir di Modesto, California pada tanggal 4 Mei tahun 1975 Wak. Dan Lacey ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Brent Rosa Wak. Nah sewaktu si Lacey sama si Brent ini masih kecil, mereka sekeluarga ini tinggal di sebuah peternakan dan perkebunan pribadi yang berlokasi di Escalon, California Wak. Nah bedanya kehidupan Lacey pada saat itu tidak terlalu membahagiakan, tidak seharmonis masa lalunya si Scott. Dan momen tersedihnya ini terjadi pada saat Sharon dan Dennis, orang tuanya ini, memutuskan untuk bercerai. Sharon, mamanya Lacey, dan Brent abangnya ini pun kemudian pindahlah ke Modesto. Tetapi sesekali mereka masih lawak mengunjungi peternakan dan perkebunan mereka di akhir minggu gitulah. Dan di saat si Lacey berusia 2 tahun, Sharon mamanya ini nikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ron Gransky. Dan Ron ini diketahui adalah sosok ayah sambung yang sangat baik Wak untungnya kepada si Lacey dan Brent. Dan melalui pernikahan kedua ini, Sharon sama Ron itu dikaruniai lagi seorang anak perempuan yang bernama Amy. Jadi adik tirinya si Lacey ya. Dan sewaktu si Lacey ini beranjak dewasa Wak, dia masuklah itu ke dalam sebuah tim cheerleader di SMP dan SMA-nya. Setelah lulus sekolah, Lacey pun melanjutkan pendidikannya di California Polytechnic State University dan mengambil jurusan ornamental horticulture. Nah awal-awal perkenalan Scott sama Lacey Wak, sebenarnya ya yang pertama kali mendekat itu bukan si cowok tapi Lacey-nya. Lacey itu sering lah kayak ngode-ngode si Scott gitulah supaya si Scott ini bisa ngajak dia jalan-jalan atau kayak gimana, pokoknya sering dikode sama si Lacey. Nah awal-awalnya waktu itu ya Scott cuek bebek aja Wak sama Lacey, gak digubrisnya. Tapi kelamaan gara-gara dipepet terus sama si Lacey kan, si Scott mungkin mikir ya udahlah ya dicoba aja dulu siapa tahu cocok gitu kan. Dan lama kelamaan barulah itu Scott ngerasa lah kalau si Lacey ini adalah sosok wanita yang bisa ngertiin apa yang Scott mau. Bahkan kayak misalnya hal yang sebenarnya Lacey nggak suka, tapi kalau si Scott suka, Lacey itu tetap Wak berusaha untuk menyukai apa yang disukai sama si Scott. Dan Lacey dan Scott pun akhirnya memang betul-betul serius sekali lah untuk menjalani hubungan mereka. Sampai-sampai nggak si Lacey aja yang terus berjuang Wak, si Scott pun juga pernah mengenyampingkan impiannya menjadi golfer profesional Wak, dan dia memilih untuk fokus berbisnis. Padahal dari dulunya dia suka main golf kan, tapi disampingkannya. Dia lebih memilih untuk fokus berbisnis supaya bisa mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan cepat lah mungkin. Dan setelah 2 tahun pacaran Wak, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 1997. Kawan, saudara, keluarga, bahkan tadi tetangganya itu ikut senang Wak sama pernikahan mereka, karena mereka semua ngerasa kalau Scott sama Lacey ini memang cocok kali. Ditambah lagi mereka dari dulu memang selalu mengumbar kemesraan mereka di depan orang-orang ini. Ya jadi wajar kali kan kalau memang orang-orang sekitar mereka ikutan senang dengan pernikahan tersebut Wak. Dan beberapa waktu setelah pernikahan mereka Wak, Lacey sama Scott ini membukalah usaha bersama, yaitu kayak kedai burger gitu Wak, namanya The Shack di daerah San Luis Obispo. Selama bertahun-tahun bisnis mereka ini berjalan, profit yang mereka hasilkan juga cukup besar Wak. Tapi walaupun usaha kedai burgernya ini cukup sukses Wak, Scott dan Lacey tiba-tiba memutuskan untuk menjual bisnis mereka ini di tahun 2000 dan memilih untuk pindah ke Modesto yang merupakan kampung halamannya si Lacey. Katanya juga nih Wak ya, sebelum mereka memutuskan hal ini, Scott sama si Lacey ini sempat cekcok. Scott ini awalnya nggak mau pindah ke Modesto karena menurut si Scott, Modesto tuh ya kota kecil aja Wak, yang nggak ada hiburan apa-apa, nanti cepet bosan kita di sana. Tapi apa boleh buat, pikir si Scott, dibanding nanti istri aku nggak happy kan, ya udahlah pindah aja lah kita ke Modesto. Modesto nih kayak nama itu ya, nempel di dinding. Jangan, udah lanjut.
Dan setelah mereka ini pindah ke Modesto, mereka bekerja tapi nggak buka kedai burger lagi. Dimana Lacey ini bekerja sebagai guru pengganti, sedangkan Scott bekerja sebagai penjual pupuk. Kayak sayang kali ya, padahal udah bagus kedai burgernya, ngapa nggak dilanjutkannya di sana? Tapi entahlah ya, mungkin itu memang pilihan mereka. Nah kalau misalnya aku jelaskan sampai sini bisa kelihatan ya, kayak masih adem ayem aja pasangan ini. Scott yang bisa mengerti pasangannya, padahal dia juga nggak begitu setuju dengan pendapat pasangannya, tapi diturutinnya juga. Si Lacey juga bisa balik ke kampungnya lagi gitu kan, bisa lebih merasa nyaman, kayak adem ayem aja yang aku cerita ini. Mana masalahnya? Inilah kita masuk ke peristiwa hilangnya tiba-tiba istrinya si Lacey. Jadi kisahnya pada tahun 2002 si Lacey ini mengandung anak laki-laki pertama mereka yang akan mereka beri nama Connor Peterson. Lalu pada tanggal 23 Desember 2002-nya bertepatan dengan masa kandungan Lacey yang memasuki bulan ke-8. Scott sama si Lacey ini sempat pergi ke salon milik adik tirinya Lacey yang Amy itu untuk motong rambutnya si Lacey. Dan sepulang dari salon tersebut, kedua pasangan ini menghabiskan malam bersama dengan nonton di rumah sambil makan pizza gitulah demi menuruti ngidamnya si Lacey. Lalu sekitar jam 8.30 malam mamanya Lacey, Tante Sharon, sempat nelpon Lacey buat ngebahas, sayang katanya besok kita mau makan malam sama ya. Jadi kan, jadi mama, kata si Lacey. Jadi memang mereka sempat merencanakan untuk makan malam di keesokan harinya di rumah Scott sama Lacey, ngajak mamanya juga. Dan di telepon itu mereka ngobrol cukup lama lah gitu untuk mempersiapkan acara makan malam mereka. Lalu keesokan harinya pada tanggal 24 Desember tahun 2002 sekitar jam 9 paginya nih Lacey diketahui berencana membeli bahan-bahan untuk membuat kue jahe yang memang direncanakan akan dihidangkan di acara makan malam nanti. Tapi sebelum berangkat ke supermarket itu, Lacey sempat juga membereskan rumahnya dulu. Terus dia juga sempat mengajak jalan-jalan anjing peliharaannya ke taman dekat rumahnya. Dan si Scott pada saat itu juga dikabarkan pergi keluar juga untuk pergi memancing. Dan di saat itulah terakhir kalinya Scott melihat istrinya. Kenapa? Jadi nih sekitar jam 11 pagi di hari itu, tetangga sekitarnya si Scott dan Lacey itu menemukan anjing mereka yang dibawa jalan-jalan tadi itu berkeliaran di luar pekarangan rumah mereka sendirian. Anjing itu nggak sama si Lacey. Nah karena si tetangga ini tahu, ini anjingnya si Lacey Scott ya, dibanding kesasar kubawalah mau kubalikkan ke rumah gitu kan. Pergilah masuk tetangganya itu ke halamannya si Scott, dimasukkannya lah anjing itu ke dalam halaman belakang rumahnya si Scott tanpa mengetuk atau menekan bel rumah Scott tuh karena tidak mau mengganggu aktivitas si Lacey sama Scott di dalam rumah itu, pikir tetangganya. Jadi maka dimasukkannya lah anjing itu ke arah halaman belakang gitu ya. Udah pergi dia. Nah pada hari itu Scott diketahui sampai ke rumah di sore harinya Dia balik ke rumah, dia kan tengok si Lacey belum balik kan. Tapi bukannya langsung ditelepon mama mertuanya atau sanak saudaranya lah untuk melaporkan kalau si Lacey ini belum hilang. Belum pulang, maaf. Scott malah dia sempat buka baju dulu, dia nyuci baju dulu, terus dia mandi, terus dia makan pizza pula duluan Dan setelah itu baru ditelepon mama mertuanya atau mama si Lacey ini Aneh kan? Istri kalau lagi hamil besar dari pagi sampai sore belum balik, udahnya kok sempat makan pizza dulu. Tapi dah lah tuh, yang penting udah ditelepon mama ya kan? Dan setelah 4 jam sejak ditelepon oleh Scott, Sharon, mama si Lacey ini langsung menghubungi 911 untuk melaporkan kejadian bahwa anaknya sudah menghilang. Dan tidak lama kemudian polisi pun langsung datang ke rumahnya si Scott untuk melakukan penyelidikan. Nah penyidik waktu itu sempat mencurigai bahwa hilangnya Lacey ini ada sangkut pautnya dengan orang terdekat. Karena nih yang mereka menganggap bagaimana bisa ya tadi seseorang yang lagi hamil tua tiba-tiba hilang gitu aja, nggak ngabarin suami, saudara ibunya. Apalagi diketahui juga kalau si Lacey ini sudah merencanakan acara makan malam di rumahnya dengan matang. Dan selain itu penyidik juga menemukan barang-barang pribadi Lacey yang biasanya dipakai kayak tasnya, kunci, dompet, kacamata hitam. Dan di meja riasnya juga masih terdapat kalung dan juga alat catok yang masih tenganga gitu aja. Nah Sharon mamanya ini juga memberitahu kepada penyidik kalau anak saya nggak punya kebiasaan kayak gini Pak, dia kalau keluar pasti pakai kalung ini dan dia pasti bawa tas dia mau kemanapun. Jadi kayak memungkinkan kali lah kalau kepergian Lacey di hari itu adanya paksaan dari orang lain. Pokok nampak kali lah Lacey itu keluar rumah dalam keadaan belum siap gitulah Dan terkait kecurigaan ini, polisi kemudian memanggil Scott, suaminya ini, ke ruang interogasi. Dan pada saat polisi mengajukan beberapa pertanyaan ekspresi Scott ini justru ya udah kelihatan flat aja. Dia tidak menunjukkan rasa khawatir, cemas, bahkan sedih sama sekali Nah karena sikapnya yang tenang dan juga dingin itulah penyidik mencurigai bahwa Scott ada sangkut pautnya dengan hilangnya Lacey. Tapi ya karena memang polisi belum memiliki bukti yang cukup untuk
menjatuhkan tuduhan kepada si Scott, ya jadi belum bisa melakukan apa-apa kan. Sampailah akhirnya setelah 3 hari menghilangnya Lacey, tepatnya di tanggal 27 Desember 2002, di hadapan media orang tua Lacey memohonlah kepada Lacey untuk, "Nak, kau pulanglah, nak, kami merindukanmu, kami cemas dengan kamu." Bahkan mereka juga mengadakan sayembara berhadiah 500 USD, sekitar 7 miliar waktu itu, bagi siapa saja yang bisa berhasil memulangkan Lacey dalam keadaan selamat. Nah, si Scott gimana, lagi-lagi dia menunjukkan keanehan yang terlihat pada saat-saat ini, Kenapa? Karena setiap kali media ini ingin memfoto atau mewawancarai si Scott secara suaminya, ekspresi si Scott ini benar-benar ya flat aja, bahkan cenderung sering menghindar. Dan selain itu juga setiap kali kawan-kawannya Lacey nempelkan foto-foto Lacey di semacam kayak dinding penyelidikan gitu lah, Scott justru langsung mengambil foto-foto yang ada gambar bersamanya. Jadi kalau misalnya ada foto si Lacey sama Scott ditempel, ada muka dia, dicopot sama dia. Pasti kawan-kawan ini heran kan, ngapa kok copot? Ditanya langsung sama si Scott mengenai alasannya kenapa kok kayak gini lah gitu. Dan Scott, kalian tahu dia cuma jawab apa? "Aku nih lagi pengen fokus sama pencarian istri aku sama anak aku aja yang masih dalam kandungan itu. Dan kenapa aku ambil ini? Karena ya aku pengen nyimpan foto aku sama istri aku." Aneh kan, aku macam nggak ada foto lain aja, kenapa harus ada foto yang ditempel di sini yang aku copot? Bukan orang lain, suami ya, pasti banyak kali lah foto dia, kenapa harus ada yang ditempel itu yang aku copot? Aneh kan, kayak nutupi sesuatu gitu, Dan 3 hari setelah orang tuanya si Lacey ini pertama kali muncul di depan media, pada tanggal 30 Desember 2002-nya, tiba-tiba nih, polisi diteleponlah sama seorang wanita ngaku-ngaku namanya Amber Frey. Di mana si Amber ini mengaku sebagai selingkuhannya si Scott. Ini waktu dia nelpon, Scott belum tahu apa-apa nih, Phone selingkuhannya sama si Amber ini kan. Dan di depan tim kepolisian, Amber ini mengaku kalau saya sama si Scott, Pak, udah saling kenal. Dan anehnya nih, Pak, pada tanggal 9 Desember 2002, biar Bapak tahu, 2 hari sebelum si Lacey atau istrinya nih hilang, Scott bilang sama saya kalau istriku sudah meninggal dan tahun 2002 ini akan menjadi tahun pertamaku melewati Natal sendirian. Berarti 2 minggu sebelum si Lacey ini hilang, Scott sendiri yang udah ngeklaim kalau dia udah nggak ada istri lagi. Istri masih ada di rumah, tanggal 9 Desember dia telepon si Amber itu. Dan pada saat itu juga, Amber mengaku sempat shock gitu, karena baru dari telepon itulah dia tahu cowok yang dia kenal udah punya istri. Dulu kok nggak bilang kok punya istri, kok bilang lajang. Udah kok bilang kok punya istri. Padahal di saat yang sama, Scott juga bilang kalau aku ingin menikahi kamu lah, Amber sayang. Gak tahu diri kali si Scott ini, benci kali aku. Itu pengakuan dari si Amber nih, selingkuhannya si Scott. Dan setelah mendengar keterangan dari si Amber, polisi pun kemudian meminta izin untuk menyadap percakapan telepon Amber apabila memang si Scott ini menelpon kembali, dengan harapan ya bisa mengumpulkan bukti-bukti baru lah kan untuk menyelesaikan kasusnya si Lacey ini. Keesokan harinya di tanggal 31 Desember 2002, Scott pada saat itu menghadiri sebuah acara untuk memperingati hilangnya istrinya, yang memang pada saat itu banyak orang yang datang untuk memberi support kepada keluarga Lacey dan Scott. Orang tua Lacey sama kakak laki-lakinya Lacey juga sempat naik lah itu kayak ke panggung gitu kan, dan berbicara sebentar lah mengenai kenangan mereka bersama Lacey. Nah, Scott harusnya juga ikut naik juga lah, ikut berbicara kan. Enggak, dia justru memilih untuk menjadi penonton saja. Tapi kalian tahu nih, selain dia menjadi penonton, si Scott ini ngapain lagi, Waktu itu masih sempat-sempatnya dia nelpon si Amber. Dia bohong, dia bilang, "Sayang, aku lagi di Paris sama kawan khayalan dia tuh, yang namanya dikarang juga sama si Scott yang agak ke Perancis-Perancisan gitu." Dia bilang ke si Amber kayak gitu, dan Scott ini juga berjanji akan membawa si Amber ke Paris juga untuk bisa liburan bersama dia. Scott, baik kali gaya kau. Kayak gitu dia, istri kau nih loh lagi dicari-cari sama orang lagi pada sedih, bisa-bisanya kok ngerencanain liburan ke Paris. Astagfirullahaladzim. Nah, dah lah tuh, udah itu keanehan tak keberapa kalinya lah. Dan tidak lama setelah hari peringatan hilangnya si Lacey itu, keluarga Lacey pun lagi-lagi ditimpa angin ribut lagi, Kenapa? Karena entah apa yang ada di pikiran si Amber, selingkuhannya si Scott ini, tiba-tiba Amber ini muncul lah di hadapan media dan dia mengaku bahwa dirinya adalah selingkuhannya si Scott. Yang kemudian tidak lama berselang dari acara pengakuan itu, ada lagi datang 2 cewek lain yang tiba-tiba juga muncul dan mengaku kalau mereka ini juga merupakan mantan selingkuhannya si Scott. Dan pasca kejadian ini pun bukannya kayak ngerasa nggak enak hati atau malu gitu kan si Scott ini. Scott masih tetapnya ngubungin si Amber. Masih nggak ada dia malu. Nah, terus gimana keluarga Lacey menanggapi sikap si Scott ini? Memang mertuanya si Scott sempat kecewa sama kelakuannya si Scott gara-gara selingkuh itu, tapi mereka nggak mencurigai sama sekali Scott yang sudah menghilangkan si Lacey. Masih percaya itu sama menantunya nih. Mereka masih percaya kalau si Scott ini tidak terlibat apapun mengenai kasus hilangnya Lacey.
Dah, pada tanggal 4 Januari 2003, polisi yang memang sudah mencurigai Scott dari awal mulai melakukan penyelidikan ke tempat Scott biasanya memancing, yaitu di area San Francisco Bay namanya. Dan dalam penelusuran ini, si Scott ini juga ikut sama polisi ke San Francisco Bay itu kan. Tapi ini bukannya dia bantu polisi, bukannya dia bantu lah kayak nyari-nyari di mana gitu kan. Scott justru malah udah dia duduk gitu, slow di kap mobil lewat. Ditengoknya aja polisi-polisi yang lagi melakukan penelusuran tuh bukan dibantunya. Yang seakan-akan nih Wak ya, si Scott nih kayak lagi sambil ngawasin nih. Woi, jangan kau lewat situ. Nanti kau bisa temuin tubuh Lacey. Coba agak kesana kayak gitu Wak. Kayak lagi ngawasin supaya polisi itu tidak bisa menemukan tubuh Lacey gitu ha. Dan dalam penyelidikan ini Wak, polisi juga kembali tidak menemukan bukti apa-apa mengenai Lacey. Sehingga polisi pun menemukan jalan buntu. Sampai akhirnya di akhir bulan Januari tahun 2003, masih dengan keanehan Scott Wak, Scott secara tiba-tiba dia setuju untuk diinterview oleh media. Beberapa lama sebelumnya nggak mau dia Wak. Dan ketika sesi percakapan berlangsung Wak, Scott sekali lagi nampak kali Wak tidak menunjukkan emosi yang biasa diekspresikan oleh seseorang yang memang sedang kehilangan tuh Wak. Bahkan di interview itu Scott tuh nampak kali lah lagi berusaha supaya air matanya keluar. Kalian tahu kan kayak padahal gak keluar-keluar air mata. Makin curiga lagi orang kan dari situ. Dan 2 bulan setelah penyelidikan pertama di tempat memancing Scott itu Wak, tepatnya tanggal 5 Maret tahun 2003, polisi yang memang merasa kayak belum puas kali lah dengan hasil penyelidikan yang lalu itu, dia pergilah mulai menggeledah bot miliknya si Scott lagi. Nah, yang awal-awalnya di bot itu mereka tidak menemukan apa-apa Wak. Kali ini mereka menemukanlah ada sehelai rambut gitu di dalam botnya si Scott. Dan sehelai rambut ini kemudian dibawalah ke lab forensik untuk dicocokkan dengan rambut yang ada di sisirnya si Lacey kan. Dan hasil uji forensik ini menyatakan bahwa tingkat kecocokannya sama Wak. Jadi bisa dibuktikan kalau memang Lacey pernah berada di Scott itu. Tapi bukti ini belum cukup lah kan untuk bisa menangkap si Scott. Karena kan itu bot milik suaminya Lacey. Pasti bisa aja setiap waktu sebelum hilangnya Lacey ini, Lacey pasti pernah di bot itu. Dan pihak kepolisian pun tetap berusaha mengumpulkan bukti-bukti lain sebelum bisa menetapkan si Scott ini sebagai tersangka. Kayak rasanya anak udah pasti dia, tapi kita tuh belum ada bukti gitu ha. Dan sebulan setelah polisi menemukan petunjuk baru di botnya si Scott atau rambutnya si Lacey itu, pada tanggal 13 April tahun 2003 petunjuk penting pun ditemukan Wak. Di mana ada sepasang suami istri yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan di daerah rawa pantai San Francisco Bay. Waktu lagi jalan-jalan itu Wak, tiba-tiba mereka menemukan tubuh bayi kecil yang sudah membusuk dengan keadaan tali pusarnya Wak yang masih menempel. Duh ya Allah. Dan gak itu aja, keesokan harinya polisi kembali mendapatkan laporan dari orang sekitar pantai San Francisco Bay kalau dia sudah menemukan tubuh seorang wanita yang sudah busuk dan dalam keadaan di tempat bebatuan garis pantai Wak. Dan lokasi penemuan tubuh wanita ini berjarak sekitar 1 mil dari lokasi penemuan bayinya yang kemarin tuh. Dan setelah dilakukan serangkaian uji forensik, betul aja Wak, 2 tubuh tersebut merupakan tubuh Lacey dan Connor Peterson. Ya Allah, gimana lah ya perasaan keluarga ya. Itu tubuh mereka pun ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan Wak. Dan pasca penemuan Lacey dan anaknya di daerah tempat memancingnya si Scott ini, penyidik pun langsung angkat pantat Wak, dan dia langsung menelusuri keberadaannya si Scott. Dan pada saat itu Scott terlacak sedang berada dekat dengan La Jolla Golf Course di San Diego. Pihak kepolisian pun langsung dikerahkan dan Scott pun langsung ditangkap di sana pada tanggal 18 April 2003. Dan saat ditangkap dan ditanya sedang apa kau di La Jolla Golf ini, mau ngapain kau di sini kan? Scott hanya menjawab, oh ya Pak, saya lagi ada janjian untuk ketemu sama ayah saya sama saudara laki-laki saya untuk main golf di sini, kata dia. Tapi jelas saya pihak kepolisian tidak serta-merta percaya sama apa yang dikatakan si Scott. Karena Wak, polisi melihat banyak kali keanehan yang ada di Scott ini. Lagi-lagi di hari itu, keanehannya apa aja? Yang pertama, Scott yang memang dasarnya mempunyai rambut berwarna dark brown Wak, tiba-tiba sudah mengecat rambutnya menjadi warna blonde. Dan terus yang kedua, mobilnya si Scott ini sudah terisi dengan banyak barang, termasuk baju-baju dia, uang cash ada $15.000, terus ada 12 tablet Viagra, ada lagi alat-alat survival dan alat-alat camping, terus ada 4 handphone, terus ada 2 SIM Wak, satu SIM dia, satu lagi SIM kakaknya, abangnya. Tuh ya curiga, ngapain kok kalau mau main golf barangmu banyak kali kayak ditanya lah kan, ngapain kok
bisa juga pegang SIM abangmu. Terus dia bilang saya pakai ini untuk supaya dapat diskon Pak main golf di sini gitu. Lagi-lagi jelas polisi nggak langsung percaya lah sama pengakuan si Scott, karena polisi menduga dan sangat percaya bahwa si Scott ini sedang berusaha untuk melarikan dirinya ke Meksiko, karena memang letak San Diego ini dekat kali dengan jalur perbatasan Meksiko. Untung belum nyebrang dia ke Meksiko, nggak bisa ditangkap lah. Dan tanpa pikir lama polisi pun kemudian menjatuhkan tuduhan kepada si Scott sebagai pelaku penghilangan nyawa Lacey dan Connor yang masih dalam kandungan. Dan berita penangkapan si Scott ini pun cukup menarik perhatian banyak masyarakat pastinya, sampai-sampai ada radio yang melakukan voting tentang apakah Scott ini adalah seorang manusia atau monster, gitulah. Dan setahun setelah penangkapan Scott, sidang pertamanya pun berlangsung di tanggal 1 Juni tahun 2004. Nah, ketika si Scott ini ditanya kesaksiannya tentang keberadaan istrinya, Scott mengklaim kalau Lacey itu Pak sudah menghilang saat dia ini lagi ngajak anjingnya jalan-jalan di taman terdekat. Yang memang bertepatan pula Pak dengan tempat si Scott ini sering memancing, yaitu di San Francisco Bay itu. Tapi jaksa penuntut melaporkan bahwa saat polisi melakukan penyelidikan, Scott ini justru secara tiba-tiba menjual kendaraan milik istrinya, yang menimbulkan indikasi bahwa pada saat itu Scott ini sedang mencoba untuk menghilangkan barang bukti, ya kan? Itu di persidangan pertama. Memang persidangannya cukup panjang, Dan selama 19 minggu berikutnya, jaksa penuntut umum pun menghadirkan 174 saksi dan ratusan bukti yang bisa digunakan untuk menyerang dan juga membuktikan kalau Scott Peterson ini adalah pria dingin dan tidak berperasaan yang suka berbohong dan menipu istrinya, yang lalu muncul nih di televisi terus berpura-pura putus asa atas kepergian istrinya. Dan jaksa penuntut pun mengungkap bagaimana Scott ini selalu menyebut dirinya sebagai duda, padahal saat itu istrinya masih hidup kan, dan dinyatakan hilang malah, belum dinyatakan meninggal kan. Dan jaksa penuntut pun kemudian menyimpulkan bahwa penghilangan nyawanya si Lacey dan Connor ini didasari atas dua motif atau alasan kenapa si Scott ini bunuh si mereka berdua lah. Yang pertama, Scott ini terlilit banyak hutang, makanya dia secara tiba-tiba menjual mobilnya si Lacey tidak lama setelah istrinya tersebut menghilang. Dan yang kedua nih yang sangat dipercaya banyak orang, Scott ini terobsesi untuk menjadi seorang duda supaya dia ini bisa merasakan menjadi laki-laki hidung belang yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan, karena kan dia harus fokus kan, bahkan juga terlalu fokus untuk mencari uang untuk bisa mendanai pendidikannya di masa lalunya tuh. Ya intinya kayak belum sempat bersenang-senang gitu lah si Scott ini di masa mudanya, dan di usia muda juga dia punya tuntutan hidup tuh, yaitu istrinya dan juga calon anaknya gitu. Tapi terlepas dari segala tuduhan, bukti dan saksi yang dijabarkan oleh jaksa penuntut ini, dakwaan tersebut sempat terhambat karena pihaknya si Scott ini sempat menunjukkan pembelaan diri mereka bahwa penyidik tidak memiliki bukti senjata ataupun saksi mata yang jelas. Dan pengacara Scott ini juga sempat meyakinkan juri mengenai skenario yang menyatakan bahwa orang lainlah yang menghilangkan nyawanya si Lacey, bukan si Scott. Dimana mereka mengatakan kalau orang tersebutlah yang menculik Lacey, kemudian disekapnya sampai si Lacey ini pun melahirkan, dan kemudian membuang si Lacey dan Connor ini di San Francisco Bay, karena kan terakhir kali dia jalan-jalan di arah-arah situ juga, kata mereka. Namun lagi-lagi jaksa penuntut tetap menentang teori ini dengan menunjukkan fakta bahwa Connor ini atau anaknya tidak dilahirkan secara natural, melainkan secara paksa. Dan setelah diselidiki, Connor sama Lacey ini pun meninggal di waktu yang sama. Dan dari fakta-fakta inilah yang akhirnya mematahkan argumen pengacaranya si Scott dan membuat mereka kayak kicep gitu lah, nggak bisa nyangka lagi lah. Dan persidangan si Scott ini berlangsung cukup panjang dan heboh, banyak kali dari masyarakat Amerika menunggu dan mengantri di luar pengadilan hanya untuk mendengar hasil pengadilan. Sampai akhirnya pada tanggal 12 November tahun 2004, Scott Peterson dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa istri dan putranya yang belum lahir, dan Scott dijatuhi hukuman mati. Dan hasil persidangan ini pun disambut sorak-sorai dan perayaan oleh teman-temannya si Lacey yang berada di antara penonton dan ratusan pendukung yang memang menunggu di luar pengadilan itu, Tapi Scott lagi-lagi sama sekali tidak menunjukkan ekspresi emosionalnya ketika mendengar pembacaan putusan tersebut. Tapi sayangnya, drama kasus Lacey ini belum selesai sampai di situ aja, Karena pada tanggal 24 Agustus 2020, hukuman mati untuk si Scott dibatalkan karena terdapat indikasi kalau pengambilan keputusan pengadilan pada saat itu tidak dilakukan secara objektif dan adil, melainkan karena dorongan dari tuntutan masyarakat yang sudah kadung benci
benci sama si Scott. Dan sudut pandang hakim pada saat itu juga dianggap lebih mengedepankan emosi tanpa mau mendalami kembali argumen dan bukti-bukti yang memang sudah disediakan oleh pihak Scott. Sehingga yaitu pada bulan Oktober tahun 2020, kasus Lacey ini pun dibuka dan diproses kembali untuk diselidiki kembali aspek keadilannya oleh Pengadilan Tinggi Wilayah San Mateo. Dan sampai sekarang nih Wak ya, sampai saat ini belum ada keputusan lagi mengenai hukum final untuk si Scott Peterson. Nah jadi gitu Wak, putusan pengadilan mengenai hukuman yang diterima si Scott ini pun masih kayak diambang ketidakjelasan Wak, dan penuh kontroversi juga sampai saat ini. Banyaklah itu masyarakat yang berpendapat kalau hukuman mati yang dijatuhkan kepada si Scott ini adalah keputusan yang tepat karena motif tersangka yang dikemukakan sama si jaksa bisa dibilang cukup kejam kan, tapi entah kenapa lagi nih malah berubah, malah dicabut pula hukuman matinya. Tapi menurut kalian gimana? Please tulis banget pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah Wak ya. Apakah sekiranya hukuman mati yang dicabut itu adalah pilihan yang tepat atau menurut kalian tepat? Tulis aja di bawah. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Dan semoga lagi dan lagi kejadian seperti ini tidak terulang lagi Wak ya. Kalau misalnya kita lihat-lihat kasus ini tuh hampir kayak sama kasusnya sini nggak sih? Siapa namanya si botak itu, botak gagah kekar berotot itu? Siapa namanya? Watts. Si Chris Watts sama Shannon ya. Tapi kurasa nggak ada yang lebih baiknya. Nggak, buat-buatnya salah aja udah. Kurang lebih kasusnya hampir sama. Dan juga menurut kalian mana lebih sadis nih? Kasusnya Kristen Watts atau si Scott Peterson ini? Komen aja di bawah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.